Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Fuad Hidayat, Bimbel Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pendalaman materi OSN, Olimpiade Sains Nasional, bidang matematika, jenjang SMA atau MA, tentang materi esensial aljabar untuk part yang pertama nomor 1 sampai 15. Jangan lupa bantu subscribe agar channel ini terus berkembang dan tonton video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Nomor 1, pernyataan manakah yang benar? A, kita bahas per opsi aja ya. X kurang dari 0, maka X kuadrat lebih dari X. Oke, teman-teman. X kurang dari 0 itu artinya negatif ya. Negatif. Kalau ada X lebih dari 0 itu artinya positif. Seperti itu. Bilangan positif. X lebih dari 0 itu bilangan negatif, berarti untuk X-nya, maka menurut nomor A, menurut option A, itu X kuadratnya lebih dari X. Oke, teman-teman. Yang perlu kita pahami ini, X kuadrat. X kuadrat itu pastilah lebih dari 0, teman-teman. Ini konsepnya ya, pasti. Kenapa? Atau mungkin saya tambahkan di sini, lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena X kuadrat itu selalu positif ya. Misalkan negatif 2 kuadrat. Itu kan artinya 4. Karena negatif 2 dikali dengan negatif 2. Pasti lebih dari 0. Atau kalau dianya 0, ya 0 gitu ya. Kalau dianya 2, apalagi kalau positif ya pasti positif. Jadi untuk X kuadrat itu pasti lebih dari 0. Di sini X kuadrat lebih dari X, di mana X-nya itu negatif. Jangankan negatif ya, 0 saja sudah melebihi, apalagi negatif. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah A. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita cek nomor B, apa salahnya? X kuadrat lebih dari 0, maka X lebih dari 0. Oke, X kuadratnya, X kuadrat itu pasti lebih dari tadi, kita sudah bahas. X kuadrat itu lebih dari 0. Tapi asal muasal X-nya itu kan bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Jadi kalau X kuadrat lebih dari 0, X-nya apakah pasti positif? Belum tentu ya, bisa dari yang negatif, bisa dari 0, bisa dari positif. Jadi nomor B itu salah. Oke, dan C, D, dan E itu juga salah. Silahkan teman-teman teliti mana salahnya. Jika kurang paham, bisa tanyakan di kolom komentar kenapa C, D, dan E nya salah. Silahkan saling berdiskusi ya. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah A. Konsepnya tadi, ini pasti negatif, X kurang dari 0 itu, X kuadrat itu pasti lebih dari 0 alias positif. Oke, lanjut. Nomor 2, 5 ekor kambing memakan rumput seluas 5 kali ukuran lapangan bola dalam 5 hari. Berapa hari yang diperlukan oleh 3 ekor kambing untuk menghabiskan rumput seluas 3 kali lapangan bola? Oke, ini perbandingan teman-teman ya. Ini perbandingan. Perbandingan itu ada 2 macam. Perbandingan, ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu rumusnya, kalau saya mengingatnya jembatan keliling karena belakang ada I, maka rumusnya dibagi. Seperti itu, A1 atau AI gitu ya. B1 sama dengan A2 banding B2. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada perbandingan berbalik nilai atau perbandingan terbalik, berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai itu seperti ini teman-teman. Yang satu naik, satu juga ikut naik. Contoh jarak dengan bensin. Makin jauh jaraknya, bensinnya juga makin banyak. Makin sedikit jarak yang ditempuh, bensin juga makin sedikit. Kalau berbalik, yang satu naik, yang satu turun. Contohnya apa? Pekerja dengan hari. Pekerjanya makin banyak, naik, harinya turun, cepat selesai. Kebalikannya, pegawai sedikit, jadi pekerjaannya akan lama selesai. Nah, berbalik nilai, ada rumus K-nya. Ada rumusnya dikali A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Oke. Untuk soal ini kita ada 3 variabel. Ada kambing, ada memakan rumput seluas 5 kali ukuran lapangan bola. Oke, rumput, banyaknya
rumput seperti itu. Kemudian ada waktu, hari. Di sini soalnya ada 5 ekor kambing itu memakan 5 lapangan bola selama 5 hari. Oke, kemudian ada 3 ekor kambing menghabiskan 3 ukuran lapangan bola dalam berapa hari. Nah, teman-teman jangan terkecoh ya. Mungkin kalau yang buru-buru itu jawabannya 3 ya. Apakah jawabannya 3? Betul atau salah? Oke, kita lihat ya. Kita pakai perbandingan teman-teman. Caranya seperti ini, atau boleh pakai logika. Yang pertama pakai logika. Logikanya jangan salah ya, jangan salah konsep. Berarti di sini kambing memakan 5 lapangan, 5 rumput, 5 lapangan bola rumput seperti itu. Berarti satu kambing itu, ini kan bareng-bareng makanya, jadi satu kambing itu satu lapangan ya. Jadi menghabiskan masing-masing satu lapangan seperti itu. Berarti satu kambing satu lapangan itu 5 hari teman-teman. Satu kambing satu lapangan itu 5 hari. Karena yang 5 hari itu bareng-bareng. Berarti kalau 3 kambing 3 rumput sama 5 hari. Karena satu lapangan itu untuk satu kambing sama seperti yang tadi. Kenapa nggak 3? Oke, sekarang konsep matematikanya pakai rumus perbandingan. Sekarang gini teman-teman. Hari dengan rumput itu hubungannya apa? Makin banyak rumput, harinya makin banyak ya. Berarti rumput dengan hari itu senilai. Maka rumusnya dibagi, maka X per 3. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini senilai dengan ini. Kemudian X dengan kambing seperti apa? Makin banyak kambing, harinya makin cepat, makin sedikit. Maka X dengan kambing itu berbalik nilai. Rumusnya dikali. Maka X dengan 5 itu dikali jadinya gitu. Ya, dengan yang 3 yang ini ya. Itu dikali, jadi kali 3. Oke, bisa dipahami, saya ulangi. Hari dengan rumput, makin banyak rumput, hari makin lama. Maka senilai. Senilai. X dengan kambing, hari dengan kambing itu berbalik nilai. Kenapa? Karena kambingnya makin banyak, harinya makin cepat. Maka rumusnya dikali. Maka yang sebelahnya tinggal ngikutin teman-teman. Berarti ini sama dengan 5 bagi 5 seperti itu. Kemudian dengan yang ininya dikali. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, 5 dengan 5 habis, 3 dengan 3 habis, maka X sama dengan 5. Oke, jadi jawabannya adalah dibutuhkan 5 hari. Berapa hari yang diperlukan? Jawabannya 5. Awas jangan terkecoh, nanti jawabannya 3. Bisa dipahami ya. Jangan lupa bantu subscribe, tonton video ini sampai selesai. Kita akan sampai di nomor 15. Nomor 3. Berapa banyak pasangan bilangan bulat positif A, B yang memenuhi 1/A tambah 1/B sama dengan 1/6. Nah ini sering muncul ya di OSN tingkat kabupaten atau lomba-lomba yang dari perguruan tinggi. Ini sering muncul. Caranya seperti ini teman-teman. Kita operasikan saja 1/A ditambah 1/B sama dengan 1/6. Kita samakan penyebutnya gitu ya. AB kita kali AB bagi A itu B kali 1B, AB bagi B itu A kali 1 itu A 1/6. Biasa gini ya. Yang kita kali silang 6, ini berarti 6B ditambah 6A sama dengan AB. Oke. Variabel yang sama kita kumpulkan terserah mau yang B atau mau yang A. Saya maunya yang A ya. Di 6A tetap di sini. Karena ini ada A-nya, kita kumpulkan sebelah sini min AB seperti itu. 6B nggak ada A-nya, kita pindahkan sini min 6B. Yang A-nya kita faktorkan, kita keluarkan 6A menjadi 6 negatif, AB A-nya udah keluar, tinggal B sama dengan negatif 6B. Sehingga A sama dengan negatif 6B per 6 minus B. Karena ada negatif kurang cantik ya, kita kali negatif saja. Maka A sama dengan 6B karena kali negatif teman-teman. Ini kali negatif 6 jadi negatif, B jadi positif, jadi B min 6. Oke, tujuan kita adalah sampai seperti ini. Sampai A sama dengan atau B sama dengan. Makanya tadi pilihan di sini. Pengen B yang pindah atau A yang pindah. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa bantu subscribe ya. Kemudian ketika A sama dengan 6B per B min 6, ini kata kuncinya teman-teman ada di penyebutnya. Maka kita manipulasi, ini A sama dengan atasnya kita samain B min 6, bawahnya sama B min 6.
Nah, yang kita butuhkan apa di atas? Yang di atas adalah 6B. Maka ketika pengen 6B, kita punya modal penyebutnya B-6, maka kita harus kali 6. Seperti ini teman-teman ya. Agar 6B, karena kan pengennya 6B. Kita jangan berubah, kita hanya manipulasi aja. Kemudian, karena dia dikali, maka ini hasilnya kan 6B, 6 kali negatif 6, negatif 36. Nah, ini kan kita nggak butuh. Kita pengennya kan 6B doang ya. Maka negatif 36 agar hilang, maka kita harus apa? Betul, ditambah dengan 36. Dipahami ya? Kita akan memanipulasi. Ini tidak merubah arti, kita hanya memanipulasi saja. 6B, 6 kali 6, negatif 36, tambah 36, habis, jadi sama aja. Ini sama dengan ini. Ini akan berarti, boleh kan kita pecah penyebutnya seperti ini teman-teman ya. Masing-masing boleh ya. Oke, boleh ya. Ini coret, maka ini 6 tambah 36 per B-6. Nah, tujuan kita selanjutnya adalah sampai bentuk seperti ini. Sampai variabelnya itu tidak terkait dengan variabel yang lain. Misalkan ini B masih nempel dengan B seperti itu. Ini juga sama. B masih B, kita pecah. Ini B sudah sendirian B-nya di sini. Ini 6 sudah bulat, di sini disebutkan bilangan bulat positif, berarti 6 udah abaikan. Teman, berarti jadi karena tujuannya adalah bulat positif, maka 36 per B-6 itu juga pasti positif, pasti lebih dari 0. Dan bulat. Jangan lupa, bulat positif. Agar bulat, maka B-6 itu pasti membagi 36. Seperti itu teman-teman ya. Nah, yang kita cari adalah pembagi dari 36 aja cukup. B-6, maka 36 itu dibagi berapa sih biar bulat? Itu ya. Yang pertama dibagi 1. Kemudian 2, 3. Atau kalau saya biasanya 1 kali berapa biar 36? 1 sama 36 biar sekalian sepaket. 2 dengan 18, 3 dengan 12, itu teman-teman ya. Kemudian 4 dengan 9, 5 nggak bisa, 6 dengan 6. Nah, berarti ada berapa pasang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya pasangan bilangan bulat positif A, B yang memenuhi ini adalah ada 5 pasang, yaitu 1,36 pasangan yang pertamanya, pasangan kedua 2,18, 2 dan 18 seperti itu, 3 dan 12, 4 dengan 9, dan 6 dengan 6. Bisa dipahami teman-teman? Oke, tujuan kita adalah sampai ini. Sampai tadi variabelnya hanya bergantung dengan tidak bergantung dengan variabel yang lain. Jadi cuma satu. Nah, bisa dipahami teman-temannya. Soalnya beda ketika hanya bilangan bulat saja. Tidak ada positif. Berarti dikali 2 teman-teman. Berarti jawabannya 10. Kenapa? Karena harus negatif juga diambil, positif dan negatif. Karena ini hanya positif saja, maka ini kalau negatif berarti kan nanti bisa negatif 1, negatif 36 dan seterusnya. Teman-teman bisa dipahami ya untuk soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 saya kasih PR deh. Silahkan jawabannya ketik di kolom komentar ada berapa pasang bilangan bulat positif. Sama ya, 1 per A tambah 1 per B sama dengan 1 per 10. Silahkan kerjakan. Kalau udah jawab di kolom komentar ya. Soal nomor 3B, ini 3B, ini 3A, 3B, jawabannya apa? Berapa pasang? Oke. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Nomor 4, misalkan X dan Y adalah bilangan tak nol yang memenuhi XY sama dengan X per Y sama dengan X min Y, berapakah nilai X tambah Y? Oke, ini aljabar banget ya. Di sini ada kesamaannya 3 kali, maka kita pasangkan saja X per Y dengan XY dengan X per Y, seperti itu teman-teman. Intinya kita harus membuat satu variabel. XY kita buat Y-nya aja, maka X-nya kita boleh pindahin. Maka Y, ini kalimat yang pertama, sama dengan X per Y, yang X-nya tadinya kali jadinya bagi. Ini sini, coret. Atau Y-nya pindah juga ya, Y kali Y, jadi ini Y kuadrat sama dengan 1. Nah, tadi sudah dibahas di nomor 1, ketika Y kuadrat itu bisa dari positif atau negatif. Jadi Y itu bisa 1 atau Y bisa juga negatif 1 ya, karena negatif 1 kuadrat juga 1. Oke, bisa dipahami?
Oke, sip, lanjut. Nomor 2. Tadi ini dengan ini, sekarang kita gantian XY dengan yang belakang X min Y, teman-teman. Maka berarti XY sama dengan X min Y itu maka akan seperti ini, teman-teman ya. XY plus Y sama dengan X. Y-nya pindah, Y kita faktorkan, maka ini X plus 1 sama dengan X, maka Y sama dengan X per X plus 1. Seperti itu. Itu yang pertama. Kalau kita substitusi Y-nya 1, itu hasilnya seperti ini, teman-teman ya. 1 sama dengan X per X plus 1. Maka kali silang, ini X plus 1 sama dengan X. 1 sama dengan ini X kurang X berarti 0. Nah, tidak memenuhi, teman-teman. Masa 1 sama dengan 0 kan? Enggak ya. Kita coba Y-nya sama dengan negatif 1 dari yang ini ya. Maka ini negatif 1 sama dengan X per X plus 1, seperti itu. Kita kali silang, maka jadinya negatif X negatif 1 sama dengan X. X-nya kita ke sini, negatif X, jadinya ini negatif 2X min X ya, ini pindah jadinya min X ke sini. Negatif 1 pindah jadinya plus 1, maka X sama dengan negatif setengah. Nah, ini boleh. Ini boleh. Kalau X-nya tadi 1 sama dengan 0, ujungnya kan tidak memenuhi berarti. Jadi yang memenuhi adalah Y sama dengan negatif 1 sehingga X-nya sama dengan negatif setengah. Maka X plus Y-nya adalah X-nya negatif setengah, teman-teman, ditambah Y-nya negatif 1, maka jawabannya adalah negatif 3/2. Jawabannya A. Oke, bantu subscribe ya, tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Nomor 5. Misalkan 3A sama dengan 4, 4B sama dengan 5, 5C sama dengan 6. Saya ulangi, misalkan 3 pangkat A sama dengan 4, 4 pangkat B sama dengan 5, 5 pangkat C sama dengan 6, 6 pangkat D sama dengan 7, 7 pangkat E sama dengan 8, 8 pangkat F sama dengan 9, maka berapakah hasil kali A, B, C, D, E, F? 1, 2 akar 6, 3 atau 10/3. Oke, saya di sini punya dua cara, teman-teman. Perhatikan ya, saksikan videonya sampai selesai. Kalau ada iklan jangan di skip ya, tonton aja dulu. Terima kasih. Caranya adalah kita mulai dari belakang, teman-teman. 8 pangkat F itu sama dengan 9. Ini ya. Nah, terus 8-nya itu kan sama dengan 7 pangkat E, maka 8-nya kita ganti. 8-nya kita ganti jadi 7 pangkat E pangkat F. Kan kalau pangkat itu ketika dipangkatin jadinya apa, teman-teman? Jadinya dikali ya, jadi pangkat A, B, C, seperti itu. Masih sama dengan 8-nya kita ganti jadi 7 pangkat E. Oke, ini 9 gitu ya. 7-nya kita ganti 6 pangkat dan seterusnya, teman. Jadi ujungnya itu nantinya adalah gini. Oke, kita sekali lagi ya. 6, 7-nya itu diganti dengan 6 pangkat D. 7-nya aja, ininya aja. EF biarin. 6 pangkat D, jadi D, E, F sama dengan 9 terus sampai ke 3. Jadi ujungnya nanti adalah 3A, B, C, D, E, F. Silahkan lakukan ya pelan-pelan ya. 6, 5, 4, 9. Dimana 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2 ya. Coret, maka A, B, C, D, F adalah sama dengan 2. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita pendekatan logaritma, teman-teman. Konsepnya gini, A log B sama dengan C, itu berarti jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Oke, berarti kalau kita punya 3A sama dengan 4, itu akan berarti A atau 3 log 4, boleh gitu ya. 3 log 4 sama dengan A. Seperti itu, teman-teman ya. Atau boleh A sama dengan 3 log 4, sama aja. Itu yang pertama. Berarti info berikutnya juga sama, teman-teman. Untuk yang 4 pangkat B sama dengan 5 itu akan menjadi B sama dengan 4 log 5. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Sampai seterusnya sampai 8 pangkat F sama dengan 9, itu berarti
F sama dengan 8 log 9. Maka untuk A, B, C, D, E, F itu A-nya kita ganti jadi 3 log 4. B-nya kita ganti 4 log 5, sorry ini log 9, log 5. Nanti kita C-nya kita ganti 5 log 6. D-nya kita ganti 6 log 7. A, B, C, D, E-nya kita ganti 7 log 8. F-nya kita ganti 8 log 9. Nah, kita punya rumus A log B, B log C itu menjadi A log C, teman-teman ya. Ini kalau sama nyambung jadi ujung sama ujungnya aja. Maka ini nyambung, 6 ini nyambung, 7 nyambung. Jadi tinggal sisa 3 log 9 ujungnya. Dan 9 itu adalah 3 log 3 pangkat 2. Ketika pangkat boleh ke depan ya, jadinya 2, 3 log 3. Dimana log 3 itu, 3 log 3 adalah 1. Berarti sisa 2. Oke, konsep yang ini yang kita gunakan adalah ini yang pertama. Yang kedua itu A log B pangkat M menjadi M A log B. Kemudian sifat yang ketiga adalah A log A sama dengan 1. Seperti itu ya, bisa dipahami. Jadi sama aja, terserah mau konsep yang cara pertama atau cara kedua. Jawabannya adalah 2. Next, tonton video ini sampai akhir. Kita akan sampai ke nomor 15. Jangan lupa untuk bantu subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Nomor 6, suatu garis melalui titik M negatif 9 7, M dengan kemiringan M berapakah nilai M? Oke, ini SMP ya. Gradien itu rumusnya apa sih? M sama dengan Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1. Ini kita misalkan ini X1 Y1, titik itu kan X ya, X2 Y2. Oke, kita tinggal substitusi aja. M tetap M karena gradiennya itu memang M kata dianya. Kemiringannya adalah M, maka M sama dengan Y2 nya itu M negatif, Y1 nya negatif 9, maka ini jadi positif teman-teman ya, per X2 nya 7 dikurangi X1 nya M, ini ke sini sehingga 7M negatif M kuadrat sama dengan M tambah 9, maka 7M negatif M kuadrat, M nya pindah, negatif M negatif 9 sama dengan 0, negatif M kuadrat plus 6M min 9 sama dengan 0. Kita kali negatif ya biar enak, yang kuadratnya M kuadrat min 6M tambah 9 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan teman-teman. Kalau ditambah harus min 6 kali 9, M min 3 dengan min 3 ya. Oke, maka M nya sama dengan 3. Mudah ya. Untuk soal ini cukup mudah, jawabannya adalah C. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ingin mendapatkan soal ini bentuk file PDF-nya, kirim aja emailnya, permintaannya di email atau ketik di kolom komentar, Pak saya mau dengan mengirimkan alamat email, nanti saya kirim ke email kalian ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan yang belajar atau menonton video ini berarti kamu adalah orang-orang hebat yang ingin belajar untuk Olimpiade. Oke, nomor 7. Jika diberikan persamaan X kuadrat negatif X negatif 1, X tambah 2 sama dengan 1, maka banyaknya bilangan bulat X yang merupakan solusi dari persamaan tersebut adalah. Oke, yang pertama, sebenarnya kita kalau ingin mengajarkan matematika nggak harus tahu secara persis detail rumusnya ya, ini harus gimana, tapi pakai logika boleh. Oke, ini kan pengennya sama dengan 1 teman-teman. Kalau pengen 1 tuh apa aja sih? Nah, saya kepikirannya yang pertama adalah kalau pengen 1 itu pangkatnya harus 0 ya. Iya nggak sih? Syaratnya adalah A pangkat 0 pasti 1 kan? Maka jadi pangkatnya itu harus 1. X plus 1 sama dengan 0. Betul ya? Karena apapun pangkat 0 itu pasti 1. Berarti X sama dengan negatif 1. Oke, kita dapat 1. Yang kedua, syaratnya apa lagi kalau pengen 1? Syaratnya adalah 1 pangkat berapapun gitu ya. Pangkat B misalkan pasti sama dengan 1. 1 pangkat berapapun 1, maka ini harus sama dengan 1. Jadinya X kuadrat min X min 1 sama dengan 1, sehingga X kuadrat min X 1 pindah jadi min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan X kuadrat X kuadrat lagi. Negatif 1 itu berarti negatif 2 dengan positif 1 ya. Maka X nya sama dengan 2,
dan X sama dengan negatif 1. Seperti itu teman-teman. Maka ini dapat yang baru 2. Negatif 1 udah sama. Kemudian kemungkinan yang ketiga, khusus yang sama dengan 1 ya. Jadi ada 3 macam. Bilangan dasarnya 1 atau pangkatnya 0. Dan yang ketiga adalah boleh nggak dianya negatif 1? Boleh, asal pangkatnya genap. Nah, itu syaratnya. Jadi yang bawahnya boleh negatif tapi dengan syarat pangkatnya genap. Jadi seperti teman-teman, X kuadrat min X yang ininya harus negatif 1 atau boleh negatif 1. Maka X kuadrat min X min 1 pindah ke sini jadinya 0 ya, sama dengan 0. Maka X dalam kurung X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Dengan syarat pangkatnya harus genap. Ini harus genap. Siapa yang genap? Yang genap adalah pangkatnya, yaitu pangkatnya adalah X plus 2. Nah, kita substitusi teman-teman. Kalau X-nya 0, maka ini hasilnya berapa? 2. Boleh genap. Boleh. Kalau X-nya 1, berarti 1 tambah 2, 3. Nah, ini nggak boleh. Jadi yang 0 itu boleh. Jadi 0 boleh. Jawabannya 0, 2, dan negatif 1. Yang ini sama ya. Jadi jawabannya ada berapa X-nya? Ada 3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita cek. Boleh, 0 dulu. 0, 0, 0, 0. Jadi ini negatif 1. 0 tambah 2 itu 2. Pangkatnya genap, betul. Jadinya positif ya. 2 masukin. 2 kuadrat 4. 4 kurangi 2 itu 2. 2 kurangi 1 itu 1. 1 pangkat berapapun pasti 1. Oke, yang 2 betul. Ini juga. Negatif 1. Negatif 1 kuadrat dikurangi negatif 1 berarti positif 1. Kemudian ini negatif 1, maka negatif 1 kuadrat 1 tambah 2 kurangi 1 pangkat berapapun juga oke, ini juga bisa, betul ya. Jadi jawabannya ada 3. Jangan lupa bantu subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Kita akan mengerjakan sampai nomor 15. Terima kasih. Nomor 8, gaji David lebih banyak 20% daripada gaji Andika. Ketika Andika memperoleh kenaikan gaji, gajinya menjadi lebih banyak 20% daripada gaji David. Persentase kenaikan gaji Andika adalah oke. Kita misalkan gaji David itu misalkan X, Andika itu Y. Kalimat yang pertama, gaji David berarti itu X sama dengan lebih banyak. Oke, kita konsepnya gini teman-teman. Ketika diskon 20%, maka bayarnya berapa? 80% ya. Itu patokannya adalah 100%. 100%. Kalau diskon 10%, maka kita bayarnya berapa? 90%. Nah, itu untuk yang diskon. Sekarang kenaikan pajak atau PPN dalam makanan ya. Kalau makanan itu pajaknya 10%, maka kita bayarnya 110%. Seperti itu. Dan seterusnya, kalau 20% maka 120%. Itu ya konsepnya ya. Ini naik PPN, kalau pajak turun. Nah, ini lebih banyak 20%, berarti bukan 20%, tapi 120%. Karena patokannya kita 100% dari gaji Andika, dari Y. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, ketika gaji Andika naik, maka misalkan Andika itu naiknya A rupiah. Nah, ini kenaikan. Kenaikan ketika kenaikan gaji A. Berarti naik gaji itu berarti gajinya bertambah seperti itu. Sama dengan gajinya menjadi lebih banyak. Oke, sorry, Andika ya. Andika itu Y, maka ini Y. Y sama dengan Y tambah A sama dengan Andika mulai kenaikan gaji. Oke, yang naik Andika Y, gajinya menjadi lebih banyak daripada David 20%, sebanyak 20%. Berarti harus 20% dari gaji David. Davidnya nggak nambah ya, X. Yang tadi awalnya dia lebih rendah atau David lebih tinggi, ketika naik gaji si Andika jadi lebih tinggi gajinya. Persentase kenaikan gaji Andika adalah berarti nyari yang A-nya dulu ya. Oke, caranya adalah X-nya kita ganti teman-teman. Y tambah A sama dengan 120% dikali X-nya itu apa? X-nya ini ya. X-nya itu adalah 120% atau per 100 dari Y. Seperti itu. Ini kita perkecil. 0-nya perkecil 2. Maka ini 2 coret.
ini menjadi Y tambah A sama dengan 144/100Y, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Maka A sama dengan 144/100Y dikurangi Y. Maka A sama dengan 44/100Y, seperti itu. Ini kan 1 kan 100/100 ya. Oke, maka A adalah 44/100 alias A itu adalah 44% dari Y. Begitu teman-teman ya. Jadi persentase dari kenaikan A itu siapa tadi? Kenaikan gaji. Berarti A itu adalah 40%. Ya oke, itu jawabannya. Berarti A adalah 44%. Kali ini udah ada kalimat persentase di soal, maka 44% seperti itu. Kalau ditanya berapakah gaji Andika sekarang, maka 144% Y, seperti itu. Gaji sekarang. Tapi kalau ini yang tanya kenaikannya aja, berarti 44%. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa bantu subscribe, tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Definisikan A bintang B sama dengan A tambah B tambah 1 untuk semua bilangan bulat AB jika P memenuhi A bintang P sama dengan A. Oke. Kita punya rumus bintangnya adalah A tambah B tambah 1. A bintang P berarti A itu sebagai A, maka tetap A, P-nya itu sebagai B gitu ya. Maka ini P tambah 1 dia sama dengan A. Seperti itu teman-teman ya. Gampang ya. Sama dengan A yang ini. Maka P tambah 1 ini A coret sama dengan 0, maka P sama dengan negatif 1. Oke, ini cukup mudah. Jawabannya A. Terima kasih. Jangan lupa bantu subscribe, tonton video ini sampai selesai. Nomor 10. Nah, ini lumayan sering juga muncul di perlombaan ini. X tambah 1 per X negatif 1. Kemudian F negatif X. Maka kita substitusikan X-nya dengan negatif X ya. Negatif X tambah 1. Ini kita ganti dengan negatif X. Ini juga sama, kita ganti negatif X negatif 1. Maka ini akan sama dengan apa? Ini akan sama dengan apa teman-teman? Belum kelihatan ya? Oke, ini biar negatifnya hilang, kita kali negatif semua ya, atas bawah ya. Sehingga F dalam kurung negatif X sama dengan yang ini, kita ganti negatif X kali negatif, jadi X min 1, yang ini X plus 1. Nah, ini hasil dari F negatif X. Apa hubungannya dengan Fx? Hubungannya adalah kebalikan ya. Harusnya X min 1, maka F negatif X itu sama dengan 1 per Fx. Buktinya mana? Oke, kita substitusi Fx nya itu kan X plus 1 per X min 1 yang atas, yang ini. Berarti ketika begini, ini jadinya dikali, dibalik X min 1 per X plus 1. Jadinya X min 1, X plus 1. Betul ya? Terbukti sama ya? Oke, jadi jawabannya adalah untuk soal ini 1 per Fx. Oke, jadi jawabannya adalah E. Teman-teman jangan buru-buru karena ini negatif, maka teman-teman cenderung memilih yang ini. Awas ya, hati-hati. Jawabannya adalah E. Jangan lupa bantu subscribe, tonton video sampai selesai. 5 nomor lagi kita akan sampai di nomor 15. Sebuah sampel diperoleh dari 5 pengamatan. Berarti datanya ada 5. Berarti N sama dengan 5 banyaknya data. Jika rata hitung sampel sama dengan 10, rata-rata X bar sama dengan 10, dan mediannya adalah sama dengan 12. Oke, median 12. Maka nilai terkecil dari jangkauan itu rumusnya apa teman-teman? Jangkauan itu adalah X maksimum, X max dikurangi X minimum gitu ya. Oke. Maka jika saya punya 5, saya ibaratkan datanya adalah A, B, C, D, E. Jelas ini udah urut ya. Jadi A paling kecil, B, C, D, E dan seterusnya. Sama atau nambah gede. Oke, kita akan ilustrasikan dari rata-rata A tambah B tambah jumlah dari semua data gitu ya, kita jumlahkan dibagi dengan 5 sama dengan 10. Kemudian mediannya 12, berarti ini median ya. 12 itu median ya. C-nya itu median. Maka di sini A ditambah B, C-nya kita ganti 12, ditambah D tambah E sama dengan 50 teman-teman ya. Ini udah urut ya, nggak mungkin D itu kurang dari 12, nggak mungkin. Dan B nggak mungkin lebih dari 12 karena kita sudah mengibaratkan ini urut dari terkecil.
Kalau B-nya itu lebih besar dari 12, 12-nya nanti bukan jadi median lagi, nanti median 12 jadi data kedua. Oke. Kata kuncinya adalah jangkauannya pengen terkecil. Jangkauan, maka nilai terkecil dari jangkauan. Kalau jangkauannya pengen terkecil, maka X maksimumnya jangan gede-gede. Minimum maksimum harus minimum, minimumnya harus maksimum. Maksudnya gimana? Kayak kita cek. Kalau ini 12, maka D dengan E itu berapa, teman-teman? Tapi jangan lebih besar dari 12 karena pengennya minimum. Jaraknya harus dekat antara E dengan A. Jadi ini jangan nambah gede. Maka E-nya harus 12 lagi, boleh nggak? Boleh. D-nya berapa? Harus 12 lagi agar tetap terjaga 12 yang ini tengah-tengah. Ketika D-nya 11, maka nanti tukeran. Nanti 12-nya bukan tengah, tapi data keempat. Seperti, paham ya teman-teman ya? Seperti itu ya. Paham ya? Seperti itu ya. Oke, pelan-pelan. Jadi untuk mempertahankan median 12 dan E-nya jangan terlalu besar, boleh nggak kalau D sama E-nya 12? Boleh ya. Pak, kalau 13 sama 13 boleh nggak? Boleh, tapi ketika 13 dengan 13, maka jangkauannya makin jauh. Nanti 13 ini maksimumnya terlalu besar. Seperti itu. Maka didapatlah A tambah B sama dengan 50 kurangi 36. Tersisa 14. Tadi X minimumnya harus maksimum, maka semaksimum mungkin. Kalau A-nya ditambah B itu 14, maka A paling maksimum berapa? Harus kurang dari 12, teman-teman ya. Kalau A-nya 11, boleh nggak? Nanti B-nya 3. Oh, berarti yang minimumnya bukan 11, tapi 3 dong nanti. Nah, maka biar A-nya maksimum, maka ini A dan B itu sama juga 14, maka A-nya 7, B-nya 7. Jadi A-nya 7, B-nya 7, C-nya 12, D-nya 12, E-nya 12. Maka jangkauannya adalah maksimum kurangi minimum, jangkauannya adalah 12 kurangi 7, maka jawabannya 5. Seperti itu teman-teman, jawabannya C. Kita jangan terkecoh, oh maksimum berarti 10 karena PG-nya paling besar. Enggak ya, kita harus menghitungnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa bantu subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Nomor 12. Kedua akar persamaan kuadrat X kuadrat negatif 111 X tambah K sama dengan 0 adalah bilangan prima. Oke, kedua akar adalah bilangan prima. X kuadrat negatif 111 X tambah K sama dengan 0. Kita punya rumus seperti ini teman-teman ya. X1 ditambah X2 itu min B per A. X1 dikali X2 itu C per A. Gitu ya. Oke. Ini kita punya rumus yang pertama, rumus yang kedua. Nah, kita akan menerapkan ini X1 X2, maka X1 tambah X2 itu di sini kan A sama dengan 1, B negatif 111, C-nya K. Maka X1-nya masukin aja min B, berarti min B-nya itu negatif 111 per A-nya 1. Maka X1 tambah X2 sama dengan 111. Nah, ini kita akan uraikan teman-teman. Kan tadi X1 X2 nya kedua akarnya, berarti X1 dengan X2 nya itu adalah bilangan prima. 111 itu bilangan ganjil. Oke, kita konsep bilangan dulu, bilangan bulan. Ganjil ditambah ganjil itu hasilnya pasti ganjil teman-teman ya. Kemudian ganjil ditambah genap atau sebaliknya itu hasilnya pasti ganjil. Kemudian genap tambah ganjil sama aja, ini bolak-balik. Kemudian genap ditambah genap itu sama dengan pasti genap. Nah, karena 111 ganjil itu pasti ganjil. Oke, sorry. Ganjil tambah ganjil kok ganjil. Ganjil tambah ganjil itu genap. Oke. Maka karena ini ganjil, pastilah hasilnya adalah ganjil ditambah genap. Maka X1 itu ganjil, X2-nya pasti genap. Bisa dipahami teman-teman ya? Setuju? Oke. Dan bilangan prima yang genap itu cuma satu teman-teman. Bilangan genap itu yang prima itu cuma satu, yaitu 2. Berarti X2-nya adalah 2. Seperti itu ya. Maka X1-nya sisanya, berarti biar 111 adalah 109. Oke, jadi kata kuncinya di sini aja. Operasi pada bilangan bulat ganjil genap.
Maka di sini X1 nya 109, X2 nya 2. Kita maju ke sini, X1 nya itu 109, X2 nya adalah 2, C nya itu K 1, A nya 1. Maka adalah 218 sama dengan K. Jadi nilai K nya adalah 218. Maka nilai K adalah 218. Oke, itu teman-teman ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai selesai. 13. A tambah 2B sama dengan 1. Silakan teman-teman yang mau mencoba boleh sambil menunggu coret-coret ya. B tambah 2C sama dengan 2. Tentukan nilai dari A tambah A tambah NB 218C sama dengan 219. Maka nilai N adalah, ya silahkan teman-teman mencobanya. Eliminasi itu tidak menyelesaikan. Nah, caranya adalah seperti ini teman-teman. Kadang untuk soal aljabar itu kadang kita tidak perlu mencari nilai A, B, C-nya. Yang kita butuhkan A. Di sini udah A ya. Maka untuk yang pertama itu nggak usah diapa-apain teman-teman. Kemudian kita fokus ke C. Di sini 2C. Agar menjadi 2018 maka di sini harus dikali 1009. Maka yang kedua ini kita kali dengan 1009, maka jadinya 1009B ditambah 2018C sama dengan 2018. Seperti itu ya. Yang pertama masih murni A tambah 2B sama dengan 1. Kita tambahin teman-teman. A nggak ada temannya, A. B dengan B yang ini itu menjadi 1011B ditambah C-nya 2018. C sama dengan 2019. Lihat bentuk dari operasi kita. Hampir mirip nggak dengan yang ini? A ditambah NB ditambah 2018C sama dengan 2019. Maka ini A udah betul sama C sama ini sama. Maka otomatis N-nya itu sama dengan 1011. Jawabannya N sama dengan 1011. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kita padahal belum tahu loh A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Tapi jawabannya N-nya adalah kita ketemu 1011. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa bantu subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Nomor 14. Misalkan A sekian, B sekian, jika A per B tambah B per A sama dengan X tambah Y akar 2. Oke, kita operasikan saja. Kita rapiin dulu yang diketahuinya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat per AB gitu ya. Kita yang ini kita simpen. Kita akan jabarkan yang sebelah kiri dulu. A kuadrat, A-nya itu kan ini teman-teman ya. Yang ini A-nya kita tuliskan. Nggak apa-apa. Nah, atau sebelum ke sana, mohon maaf saya hapus lagi. Kita akan ini ya, menyederhanakan A dan B-nya dulu. Oke. A di sini adalah kita samakan penyebutnya A kuadrat tambah B kuadrat per AB. Kita akan mengoperasikan yang kirinya saja. Ini kita simpan dulu. A kuadrat kita ganti 2 akar 2 akar 8 dikurangi 8 dikurangi 4 akar 2 dalam kurung kuadrat. Yang B juga sama, 2 akar 2 ditambah akar 8 dikurangi 4 akar 2 kuadrat per AB, berarti 2 akar 2 dikurangi 8 negatif per akar 2 dikali 2 akar 2 ditambah, ini sekawan ya, yang bawah A dan B itu saling sekawan. Oke, kita operasikan kuadrat itu A kuadrat plus B kuadrat min 2AB ya, konsepnya itu. A kuadrat berarti 2 akar 2 kuadrat itu 4 kali 2 8. Ini kuadrat berarti tinggal dibuka akarnya aja. Terus dikurangi 2 dikali 2 akar 2 dikali 8 min 4 akar 2 tambah ini kuadrat juga sama 8, kemudian
B kuadrat juga sama, tambah 8 4 akar 2, ini plus. Kalau yang ini jadinya plus. Ini A min B kuadrat, yang ininya A plus B kuadrat itu jadinya A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Jadi ini plus ya, 2 kali 2 akar 2 kali 8 min 4 akar 2. Ini sama teman-teman, boleh coret positif negatif. Per, ini sekawan, berarti ini kali ini kali ini cukup gitu ya. Kalau sekawan depan-depan belakang belakang. 8 dikurangi dalam kurung 8 min 4 akar 2. Oke, yang atas 8 tambah 8 16 tambah 16 lagi 32 dikurangi 4 akar 2 min 4 akar 2 itu berarti min 8 akar 2 per ini 8 kurangi 8 habis, min kali min positif, jadi ini 4 akar 2 teman-teman. Semuanya kita bagi 4, 32 bagi 4 itu berapa? 8 ya. 8 bagi 4 itu 2 akar 2 per akar 2, kita rasionalkan akar 2 per akar 2 sehingga menjadi 8 akar 2 dikurangi akar 2 kali akar 2 kali 2 4 per 2. Nah, kita kembali ke bentuk yang ini soalnya. X itu yang konstanta nggak ada akarnya ya, Y itu yang ada akarnya, maka yang negatif 4 bagi 2 duluan, negatif 2 ditambah 8 bagi 2 ini 4 akar 2. Nah, ini akan sama dengan X plus Y akar 2, maka X nya itu negatif 2, Y nya itu 4 teman-teman. Maka X tambah Y adalah negatif 2 ditambah 4, jawabannya 2. Bisa dipahami ya? Oke, ini kesamaan letak ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jawabannya adalah 2 untuk soal nomor 14. Jangan lupa bantu subscribe. Terima kasih. 15 terakhir. Diketahui X min-nya sama dengan 10, X-Y sama dengan 10, X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 adalah titik-titik. Oke, ketika diketahui X, Y, X dan Y pangkat 1, kemudian tanya pangkat 4, maka kita akan merubahnya 2 kali. X min Y dalam kurung pangkat 2, berarti 10 juga pangkat 2, yang ini ya. Berarti ini tadi sebelum nomor 15, nomor 14, ini konsepnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat min 2XY sama dengan 10 kuadrat 100. X kuadrat tambah Y kuadrat, nah XY nya itu kan udah ada 10 sini, maka ini 2 kali 10 ya, jadi 20 sama dengan 100. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 120. Dapat info. Kita lanjutkan. Sama, biar dapat 4, pangkat 4 berarti X kuadrat Y kuadratnya pangkat 2-in lagi. Sama dengan 120 juga pangkat 2. Itu teman-teman ya. Sehingga ini menjadi X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 ditambah, karena ini plus, 2X kuadrat Y kuadrat sama dengan 120 kuadrat berapa? 144 gitu ya, nolnya 2, 1, 2. Oke, lanjut. Kemudian X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 ditambah, ini boleh kita rubah jadi begini teman-teman ya, X Y kuadrat, boleh kan? Boleh, kan sama, jadi X kuadrat Y kuadrat. Kemudian dikit lagi, X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 ditambah 2. Nah, XY itu kan 10. Yang ini ya, XY. Maka ini 10 kuadrat itu 100, berarti ini 200 teman. Sama dengan 144. Gitu ya. Berarti X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 sama dengan 14400 dikurangi 200, jadi 14.200. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah ya. Jadi untuk soal nomor 15, X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 adalah 14.200. Oke, teman-teman, kita sudah selesai di bagian pertama 15 nomor untuk materi esensial aljabar sebagai persiapan Olimpiade Sains Nasional OSN jenjang SMA MA bidang matematika. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.